Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Sudah lama ya guys aku tidak upload video. Kali ini alhamdulillah ada kesempatan kita mengikuti tausiah dari Ustazah Hajah Nurbaiti tentang pentingnya pendidikan pranatal. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jadi ditiupkan oleh Allah ruh. Umur berapa? 4 bulan. Bu, ayo hitung. Sperma 40 hari. Kemudian darah 40 hari, 40 jadi 80. Kemudian daging 40, 3 kali 40 berapa? 120 berapa bulan? 3. 4 Bu. Nah, kan 1 bulan 30 hari. Nah, 120 hari berarti 4 bulan. Nah, 4 bulan itu di dalam hadis Arba'in nomor 4 dijelaskan baru ditiupkan ruh. Jadi 4 bulan itu ditiupkanlah ruh. Maka itulah orang kenapa suka ini kayak sekarang kita kumpulin orang berdoa. Itu kenapa? Karena udah ditiupkan ruh, mau ditiupkan ruh. Udah jadi gitu ya, ditiupkan ruh. Nah, setelah ditiupkan ruh, ada 4 hal dalam hadis Arba'in nomor 4. Ada 4 hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, rezeki. Bu, rezeki itu tidak hanya duit, tidak hanya uang. Rezeki itu ada tingkatannya sampai 4 tingkatannya. Yang pertama, yang paling bawah tingkatannya adalah materi. Uang. Pokoknya yang materi lah, kebendaan lah. Ya. Di atasnya lagi rezeki itu berupa kesehatan. Kesehatan juga rezeki. Benar nggak Bu? Kalau sakit-sakitan kita udah nggak enak badan. Kayaknya udah hidup udah gimana gitu, kurang bahagia kalau udah sakit. Tapi kalau udah tua emang udah saatnya berkurang dikit-dikit, diambil sehatnya oleh Allah ya Bu. Iya, rezeki yang kedua ya. Yang di atasnya lagi adalah rezeki anak yang soleh dan soleha. Bu, anak soleh-soleha ini Bu setiap saat doain. Ya kan Bu, dari sekarang nih Mbak Yuni, dari sekarang nih doain. Sekarang nih doa. Bu, nggak pernah berhenti kan doain anak? Nggak pernah berhenti doain anak tuh terus. Salat yang wajib 5 kali, tambah lagi sunnah berapa tuh? 17. Ya Bu ya, malam doain lagi. Terus salat duha, doain lagi. Begitu seorang ibu. Makanya seorang ibu itu nggak bisa digantikan. Sayangnya nggak ada yang melebihi. Terus di atasnya lagi apa rezeki itu? Nah, itu ya Bu. Husnul khotimah. Itu yang akan kita targetkan tuh. Meninggalnya husnul khotimah. Dari sekarang nih kita lagi OTW nih menunjukkan kepada lagi usaha supaya husnul khotimah. Iya, ngaji, taklim di masjid, taklim di RT, tadi taklim lagi di MTKI, taklim. Mudah-mudahan dengan belajar kita berubah menjadi baik, menyiapkan diri untuk akhirat kita. Ya Bu? Itu tuh, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Jadi rezeki tidak hanya duit, tidak hanya mobil, tidak hanya rumah. Rezeki itu bisa materi, bisa anak yang soleha, bisa kesehatan, dan husnul khotimah. Baik, itu yang pertama, rezeki dikasih, udah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua adalah ajal. Umur. Ini hak prerogatif Allah semua. Hak prerogatif Allah. Banyak orang sakit, udah lama sakitnya. Alhamdulillah dikasih panjang umur nggak? Lalu belum meninggal oleh Allah. Dikasih belum diambil nyawanya. Ada orang kalau Allah mau ngambil nggak pakai sakit,
Ya Bu? Nah, diambil oleh Allah. Nah, jadi ajal ini udah ditentukan oleh Allah. Tapi sebagai manusia wajiblah kita berusaha. Apa usaha kita? Menjaga kesehatan. Itu wajib berusaha. Nggak usah kita bilang gini, alah umur udah ditentuin sama Allah, ajal udah jelas malah mau umur berapa kita, nggak perlu lagi kita berusaha. Bukan. Mudah-mudahan kan kita nggak tahu Bu, umur berapa kita meninggal. Ada yang tahu Bu? Enggak kan? Nggak tahu umur berapa kita meninggal. Nah, kemudian maka inilah yang perlu kita persiapkan setiap saat, yaitu untuk menjadikan hidup kita ini husnul khotimah. Oke. Yang ketiga yang ditentukan lagi adalah jalan baik dan jalan buruk kehidupan kita. Paham Bu? Maksudnya kehidupan kita ini udah ditentuin jalannya. Udah ada dalangnya namanya Allah. Kita tinggal ngejalanin. Paham maksudnya? Nah, jadi kita ngejalanin udah ditentuin sama Allah. Kita aja nggak tahu. Nah, oleh sebab itu usaha kita apa? Menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, jodoh itu termasuk kepada rezeki Bu. Yang dimaksud yang keempat lagi di sini adalah amal. Jadi amal kita ini udah ditentuin oleh Allah amalnya, tinggal kita usaha. Cuma aja kita nggak tahu perbuatan kita ini mau seperti apa. Allah udah tentu ini nih amal perbuatan kita mau seperti apa. Terus disuruhlah kita berusaha oleh Allah. Wal demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semua merugi. Siapa yang enggak merugi? Yaitu illalladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman, amal soleh. Jangan cuma iman doang. Kamu percaya nggak adanya Allah? Percaya dong. Tapi mana buktinya percayanya? Amal soleh buktinya. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Beriman, percaya kepada Allah, baca Al-Quran. Iman, banyak soleh. Beriman, banyakin ibadah yang lain-lainnya. Iman dan amal soleh. Watawasau bil haqq, saling menasehati kepada kebenaran. Watawasau bis sabr, dan saling menasehati dengan sabar. Emang yang namanya nasihat itu harus sabar nih. Apalagi kalau dakwah kalau kita nih baper, ya Allah. Kalau dakwah itu sabar. Kalau orang nggak dengerin nggak apa-apa, mudah-mudahan masuk hatinya, ya Bu. Mudah-mudahan dia di rumah melakukan amal solehnya. Emang kalau amal soleh buat siapa Bu? Buat diri sendiri. Sedekah buat siapa Bu? Buat diri sendiri. Kadang-kadang setan suka nipas-nipasin kita seakan-akan kepentingan yang berdakwah. Wah itu benar baik ya, emang begitu aja tuh. Umpama, saya mah nggak usul-usul Bu. Umpama kan gitu aja tuh benar baik tuh. Emang kalau ngaji tuh begitu. Terus gitu. Namanya dakwah tuh harus sabar. Supaya orang mau mengikuti kebenaran. Terus udah tunggu ya, watawasau bis sabr, saling menasihati dengan sabar. Nah, ya tips untuk Mbak Yuni, untuk orang yang hamil. Ini kan zaman now nih, anak-anak Gen Z ini, rada-rada harus kita ngerti sedikit. Masalah gizi, masalah ini, masalah gitu. Soalnya yang viral pada diikutin, seblak pada dimakanin, padahal hamil. Ya Bu, makannya kerupuk, seblak, cuma disiram doang.
katanya ngidam, ya Bu. Nah, perlu dikasih bekal dulu. Satu bekal untuk Mbak Yuni, yaitu banyak-banyaklah berdoa. Mbak Yuni? Hah? Jadi ibaratnya saya muridnya satu, namanya Mbak Yuni. Iya, iya. Kupingnya dengar kan? Satu, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena yang di dalam perut ini, janin ini hidup itu. Hidup. Jadi, menurut penelitian, janin adalah tidak pernah menolak informasi seperti apapun. Paham maksudnya? Tidak pernah janin umpama ini yang baik-baik nih perlu nih di apa nih didengar nih kata janin, enggak. Ini buruk nih nggak perlu didengar nih, enggak. Janin adalah menerima semua stimulus, bentuknya apa saja, apa kegiatan seorang ibu, apa pembicaraan seorang ibu. Semakin banyak stimulus yang diberikan kepada janin, maka cerdaslah otak janin. Paham maksudnya? Jadi sering stimulus. Dianggap, jangan dianggap nggak ada, ini ada. Ya, nah. Terus jadi harus banyak doa. Kalau nggak hafal, Mbak ini hafal nggak? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Hafal nggak? Pakai doa bahasa Indonesia dia. Ya, ya Allah jadikanlah keturunanku ini, istriku dan keturunanku ini, maksudnya Mbak ini, istri anak-anak janinku dan diriku ini, jadikan anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hati, yang nenengin, yang enak. Nah, terus waj'alni lil muttaqina imama, dan jadikanlah dia menjadi imam orang yang bertakwa. Mbak Yuni pengen nggak seandainya laki-laki dia menjadi pemimpin untuk kebaikan? Pengen kan? Dari sekarang usahanya. Sekarang kalau perempuan menjadi adalah yang solehah, ya, yang solehah. Makanya orang suka bacain surat Maryam, surat Yusuf itu Maryam, ini Maryam ya. Itu seorang Maryam itu adalah orang yang solehah, ibadahnya bagus, nggak keluar dari mihrabnya itu, ibadah aja terus. Pengennya kita seperti itu, maka disuruh baca surat Maryam. Nah, jadi doa selalu habis sholat, doa wajib, yaitu mendoakan anak. Kemudian yang kedua yang perlu lagi dilakukan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Ada Mbak Yuni penelitian, saya baca di Instagram, Dr. Carlina, seorang filosof, ya, dia menjadi mu'alaf gara-gara apa? Karena penelitiannya tentang Al-Quran, tentang suara. Yang pertama suara Al-Quran, yang kedua suara musik klasik, yang ketiga adalah musik dangdut, yang keempat adalah musik rock. 4 penelitiannya, dan disuruh mahasiswa oleh dia. Nah, kemudian penelitiannya gimana? Ada korelasi enggak? Ada hubungan enggak dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan, kan dengan janin, dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian diadakan oleh penelitian oleh mahasiswanya. Ternyata pembuktiannya apa? Kalau musik klasik itu saja tidak ada pengaruh kepada perkembangan tumbuh-tumbuhan. Nggak ada ngaruhnya ke tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, di bawahnya dangdut juga nggak berkembang tumbuh-tumbuhannya. Terus di bawahnya lagi rock, bukan rock ini, musik rock, itu juga tidak ada perkembangan. Yang ada perkembangannya adalah bacaan Al-Quran. Itu ada perkembangannya. Dia langsung tumbuh
tumbuh-tumbuhan itu. Jadi ibaratnya itu tunas gitu ya, langsung tumbuh dia. Sejak itu Dr. Carlina itu menjadi mu'alaf. Jadi ada hubungan, ada korelasi antara bacaan Al-Quran itu baru dengan tumbuh-tumbuhan. Apalagi dengan janin. Kalau di Jepang itu ada namanya Yamaha namanya. Maka seorang Yamaha itu seorang ahli itu sebenarnya, bukan motor. Cuma seorang ahli. Nah, dia mengadakan penelitian juga. Memang janin yang dibacakan bacaan Al-Quran oleh seorang ibunya, maka pengaruh kepada satu IQ-nya tinggi. IQ-nya tinggi. Yang kedua, emosional spiritualnya adalah bagus. Gak gampang marah orangnya apa ya, baik anaknya. Nanti kita nggak mudah mengarahkannya, kita mudah mengarahkan anak. Nah, itu menurut penelitian tuh gitu. Nah, kemudian lagi menurut penelitian lagi bahwa ada kecerdasan cepat menghafalkan Al-Quran. Kalau dalam psikologi itu Mbak Yuni adalah pendidikan pranatal namanya. Apa pendidikan pranatal? Sebelum lahir. Jadi segini tuh harus diberi pendidikan, Yang tadi itu apa? Baca Al-Quran, doa, dan baca Al-Quran. Jadi itu udah ada pembuktian secara sains ya. Nah, kemudian lagi ayahnya juga, jangan ibunya aja, pokoknya ayahnya juga, ya berdua-dua lah itu. Nah, kalau kita sedang capek, Mbak Yuni kerja nggak? Enggak. Kan sedikit capeknya kalau orang nggak kerja ya. Itu kalau lagi capek, itu dikasih earphone ya sininya. Nah, dengar dia tuh, dengar. Dia bukan nggak hidup itu, ya. Dengar dia. Orang yang janin itu adalah tadi bahasanya adalah selalu menstimulus, merespon terus dari apa yang makanya orang seorang ibu janganlah berbicara yang buruk-buruk. Kalau orang zaman dulu kita Bu, kalau nenek-nenek kita kalau lagi hamil jangan ngomong apa tuh, kan ada orang lata Bu ya, orang lata sih Bu, terus ngomongnya kotor gitu ya Bu, orang lata ya ada kan nama orang lata ya. Terus kata nenek-nenek kita, kata ibu kita, kalau lagi hamil nggak boleh begitu. Banyak tantangannya dulu ya Bu. Kalau orang hamil kan banyak tantangannya dulu ya. Itu benar semua. Maka itu harus itu digabungkan, apa yang kata orang tua itu benar. Jangan dibilang nggak benar. Jadul mama. Jadul itu mah nggak ada sekarang. Ada, pasti ada itu. Ya semua. Nah, jadi ibu hamil itu Yuni, kalau bahasa bahasa apa ya, bahasa digitalnya Yun, apa namanya, antena. Kalau ibarat TV itu antenanya itu tinggi, sinyalnya itu kencang. Maksudnya apa? Apa yang diucapkan oleh dia bertuah. Maksudnya apa? Apa yang diucapkan itu dia menjadi apa? Nyata. Maka berkatalah yang baik-baik supaya yang di sini baik. Berkatalah yang baik-baik. Karena apa? Sinyalnya tinggi, kencang. Ibu hamil tuh kan istimewa, ibu-ibu itu ibu hamil itu istimewa sekali, istimewa karena pahala semua Yun. Lemas pahala. Dalam Al-Quran itu Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayhi. Telah aku anugerahkan kepada manusia apa itu? Berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin.
ngamilinnya itu adalah wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah. Kemudian zikir, zikir juga. Zikir boleh astagfirullah, boleh subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, boleh. Kemudian tambah lagi salawat Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu boleh. Boleh semua. Ya, boleh semua berzikir. Kemudian lagi berkomunikasi, Yuni. Yang kelima berkomunikasi. Ini diajak komunikasi. Contoh, Dede kita baca Al-Quran ya. Mbak Yuni yang baca Al-Quran, dia dengar. Dede dengar ya. Bunda baca Al-Quran, dengerin ya. Dengar dia. Kalau dia udah saatnya bergerak, dia bergerak ke sini. Itu ke sini. Ya kan belum? Ya kan tuh ya. Iya. Ingat yuk, ini melahirkan generasi yang berkualitas. Dari sekarang, iya. Dari sekarang nih yang berkualitas ini dari sekarang. Gizinya diperhatikan, doanya semuanya diperhatikan. Terus terserah Allah kalau udah usaha. Tinggal doa. Aku serahkan semua kepadamu ya Allah. Yang penting aku udah usaha dan baik, kita doain ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih ya Allah, Engkau Maha Penyayang ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Agung ya Allah, Engkau Maha Berkehendak ya Allah, Engkau Maha Menentukan ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa orang mukmin dan mukminat ya Allah, muslimin dan muslimat ya Allah. Masukkan semua ke dalam surga-Mu ya Allah, jauhkan dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, terima iman Islamnya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, dan lapangkan kuburnya ya Allah, tempatkan dia di tempat yang mulia ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah janin yang dikandung, anak yang dikandung Ananda Yuni Lestari menjadi anak yang soleh, yang solehah ya Allah. Jadikan anaknya yang cerdas ya Allah, jadikan anaknya yang sehat ya Allah, jadikan anaknya menjadi pemimpin bagi agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikan anaknya menjadi penyejuk di hati orang tuanya maupun keluarganya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anak yang dikandung oleh Ananda Yuni Lestari menjadi anak yang gemar mendirikan sholat ya Allah, yang selalu mengikuti segala perintah agamamu ya Allah, dan menjauhi segala larangan agamamu ya Allah. Dan kami yakin ya Allah, Engkau akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, mohon maaf kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Kalau yang benar pasti dari Allah dan Rasulnya, dan kalau salah pasti dari diri saya sendiri sebagai manusia. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.